dalam suatu kehidupan, entah perkawinan, entah hidup religius, selibat seperti kami. Di mana-mana ada salib, tapi jangan memandang salib itu sebagai sesuatu yang negatif. Yang dijanjikan itu bukan hanya cinta sebenarnya, tapi komitmennya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Halo semua Mayors, halo. Happy banget ya teman-teman ya, bisa kembali lagi dengan kami. Dan hari ini saya, Ronald, sudah ditemani oleh satu narasumber yang sangat luar biasa. Thank you banget, perkenalkan hari ini. Welcome Romo Budi. Halo Romo, welcome. Selamat datang Romo di acara kami ya Romo ya. Makasih atas namanya. Romo, boleh cerita sedikit latar belakang Romo ini bagaimana Romo? Aktif mesti pelayanan di mana atau tinggal di mana? Tinggal di mana dulu deh Romo? Ya, saya Romo Budi Santro MSc dari Tarekat Misionaris Hati Kudus. Oke. Saya sudah menjalani imamat tahun yang ke-26. Wow. Tahun ini ya, hidup membiara 33 tahun dalam Misionaris Hati Kudus Yesus. Wow. Saya lebih banyak bertugas di pembinaan mental spiritual untuk para calon-calon Romo, dulu disebutnya magister. Oh, oke. Mengajari novisiat cukup lama di sana. Juga sampai sekarang masih diberikan tugas untuk di bidang pembekalan spiritualitas Hati Kudus Yesus. Oh, oke. Jadi pembekalan untuk spiritual dari calon-calon Romo ini ya? Calon Romo, tapi juga sekarang berkembang ke umat, memberi retret, para religius, ya, para suster, bruder, kadang-kadang juga prater, imam, seperti itu. Umat juga. Memberi retret bagian saya kan. Banyak kan beri retret ya? Olah rohani, olah doa, seperti itu. Nah, pas banget nih Romo, kita punya materi itu hari ini ya. Judulnya adalah Gerai nih, Gerakan Anti Cerai. Kenapa? Karena banyak sekali nih Romo yang khususnya untuk generasi muda pada zaman sekarang ya Romo, ngerasa tuh bahwa pernikahan, ya khususnya pernikahan Katolik ini tuh bukan sesuatu yang sakral gitu. Yang seakan-akan ya kalau memang sudah nggak bisa, sudah nggak cocok, ya sudahlah kita batalkan aja gitu loh. Dan ya saya sering banget ya mendengar desas-desus dari teman-teman, maksudnya nggak se-strict zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu itu kan benar-benar kalau udah menikah Katolik tuh udah nggak bisa diceraikan gitu loh. Tapi rasanya sekarang itu suara-suara yang terdengarnya di generasi zaman sekarang itu bisa kok, nggak susah juga diurusin, bisa juga gitu. Nah, bagaimana tanggapan Romo tentang kondisi seperti ini Romo? Baik, kita mesti melihat dulu ya data-data, fakta-fakta yang validnya. Kalau ditanya banyaknya tuh berapa banyak, lalu bagaimana kasus-kasusnya. Sebab sampai sekarang ini gereja masih tetap mempertahankan bahwa pernikahan Katolik yang sah, ya, sakramen, hanya bisa dipisahkan dengan kematian sebenarnya. Tetapi sekarang kalau seolah-olah muncul bahwa ini gampang diceraikan, menurut saya tidak bisa, gereja tidak seperti itu. Ada beberapa tahap sebenarnya ya, tapi tidak ada gereja sampai sekarang yang namanya sakramen, pernikahan sakramen hanya bisa dipisahkan dengan kematian. Oke. Jadi tetap masih mengacu kepada sisi utamanya ya Romo masih ada hukumnya, hukum gerejanya masih begitu, hukum perkawinannya masih seperti itu. Oh oke. Nah tadi kan Romo kan ada sharing masalah perceraian ya, mungkin ya memang ada yang bisa. Nah batasan-batasannya itu sampai mana sih sebenarnya sih Romo? Nah kalau boleh di-sharingkan sedikit. Pertengkaran dalam keluarga, konflik dalam keluarga, itu pasti umum gitu ya. Pasti Romo, pasti. Hanya masalahnya seberapa kuatnya, seberapa teguhnya orang berpegang pada janji pernikahan itu yang menentukan ya. Jadi tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk kemudian putus asa di dalam hidup perkawinan keluarga Katolik itu. Karena di mana-mana kesulitan selalu ada, termasuk di dalam keluarga. Ya, kami pun sebagai seorang religius, seorang imam juga pasti ada tantangan. Pasti.
pasti ada salib lah seperti itu. Ya. Nah, apakah kita masih mau memandang salib itu sebagai suatu kabar baik, sebagai suatu kabar gembira, sebagai suatu kabar yang menyelamatkan atau tidak? Kalau orang masih memahami bahwa di balik salib ada rahmat kebahagiaan, rahmat keselamatan, rahmat kedamaian, orang akan bertahan untuk memanggul salib. Menurut saya salib bukan sesuatu yang negatif. Saya kadang-kadang berbicara bahwa dalam suatu kehidupan, entah perkawinan, entah hidup religius, selibat seperti kami, di mana-mana ada salib, tapi jangan memandang salib itu sebagai sesuatu yang negatif, seolah-olah yang memberatkan, seolah-olah yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipanggul. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga mampu menyelesaikan salib itu sampai di puncak Golgota sebagai persembahan total kepada Allah. Nah, menurut saya dalam perkawinan harus ada sesuatu persembahan yang total antara suami dan istri, dengan orang tua dengan anak-anak. Yes. Itulah salibnya. Tetapi ingat, salib itu kabar gembira, kabar baik. Salib itu bukan kabar yang jelek, ya, bukan beban. Yes. Tapi tahu bahwa salib ini membuat kehidupan keluarga, kehidupan pribadi itu menjadi membawa kita pada suatu kedalaman hidup dan kedalaman iman. Salib itu membawa orang kepada kedalaman hidup dan kedalaman iman. Itu yang nanti akan menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kita itu. Bahwa di balik salib ada rahmat, kebahagiaan, keselamatan. Hanya kadang-kadang orang tidak kuat, tidak tangguh gitu. Dalam kehidupan keluarga mudah sekali putus asa, mudah sekali untuk kemudian menghindarkan beban salib ini, lalu tidak setia. Nah, bagaimana nih caranya Romo? Kan ya mungkin banyak ngerasa bahwa menyepelekan ya mungkin ya, atau menggampangkan mungkin ya, kalau yang saya menurut pandangan pribadi saya yang ngerasa bukan sesuatu yang ya kalau kita melihat esensinya kan janji itu kan adalah sesuatu yang harus kita berusaha menepati ya. Nah, gimana nih Romo? Tadi Romo bisa sharing bahwa salib itu malah menjadi suatu rahmat. Nah, gimana sih kira-kira Romo untuk bisa memaknai itu? Ingat ya, kalau dalam kita melihat dalam suatu pernikahan, disebut janji nikah itu kan suatu komitmen kan. Yes. Pernikahan itu tidak cukup hanya karena cinta, enggak. Menurut saya nih. Iya. Sekarang ini yang tadi kau katakan, kenapa banyak perceraian gitu kan? Kenapa banyak perpisahan lah katakanlah begitu. Betul. Ketika menikah di gereja, ya, lalu seorang imam hadir, memberkati, menerima sakramen perkawinan, maka pada saat itu sebenarnya bahwa ada sesuatu kehadiran Yesus di dalam keluarga itu. Makanya janjinya kan jelas ya, komitmennya. Dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dan banyak sekali. Nah, yang dijanjikan itu bukan hanya cinta sebenarnya, tapi komitmennya. Aku berjanji kan aku berkomit. Dasarnya sudah cinta. Ya. Perkawinan dasarnya itu cinta. Karena cinta maka dipertemukanlah seorang pria dan wanita ketemu, lalu mau menyatakan dirinya di dalam gereja untuk menjadi sakramen pernikahan ini. Nah, pada waktu sakramen itu, menerimakan sakramen pernikahan itu, ada suatu janji cinta, ya, lalu dikuatkan oleh komitmen. Maka sebenarnya dasar perkawinan itu selain cinta kasih juga dibutuhkan komitmen. Komitmen ini yang harus kuat. Nah, nanti berkaitannya ketika komitmen tidak kuat, janji ingkar janji. Karena tidak setia. Betul, Romo. Cintanya mungkin masih ada. Iya. Tetapi ketika komitmennya berkurang, nah itu yang membuat kenapa orang menjadi tidak tahan, tidak setia.
maka harus ada cinta dan komitmen. Komitmen ini. Berarti kan kata kuncinya sebenarnya di komitmennya ini ya Romo ya, untuk Iya. bisa tetap Iya. bertahan ya di dalam Iya, pernikahan. dalam ini suka ya. dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, gagal dan berhasil barangkali ya. Yes, yes. Nah, itu kan yang dijanjikan itu kan sebenarnya tidak hanya cinta tapi komitmennya. Nah, kalau dalam satu perkawinan kemudian tumbuh, berkembang, berjalannya keluarga, ada saja tuh gangguan, godaan selalu ada. Iya, pasti. Masih ingat kalau dalam satu Injil yang dikatakan pada waktu pagi hari Tuhan menabur benih buah gandum, buah kebaikan. Iya. Tetapi malam hari iblis menaburkan benih ilalang. Iya. Dan ketika para petani mengatakan, kenapa enggak dicabut dari sekarang aja sih? Si Tuhan, jangan cabut sekarang, biarkan tumbuh bersama. Nanti kalau panen baru dipisah-pisahkan. Nah, itulah yang membuat kenapa di dalam kehidupan keluarga, di satu pihak ada potensi bertumbuh benih yang baik tadi. Bersyukur kalau seperti itu. Tapi juga jangan lupa ada benih ilalang yang tajam, yang tidak berbuah, tetapi menjadi benih-benih yang menimbulkan sesuatu kejahatan, gangguan dan sebagainya. Nah, yang ini yang orang harus punya komitmen di sini. Harus ada komitmen dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Saya berjanji untuk setia sampai kematian, itu yang memisahkan kita. Oke. Pentingnya komitmen, ya, menyusuli cinta kasih. Nah, kalau dari gereja Katolik sendiri kan pasti ada hukum yang mengatur itu semua ya Romo ya. Nah, Ya. seberapa penting sih Pak Sutri ini, mungkin nanti Romo boleh sharing ya hukumnya apa, dan juga seberapa penting dari Pak Sutri yang mungkin sedang menonton acara ini itu mesti mengetahui hukum ini nih dasarnya, karena kan kita ya sebagai anggota gereja kita harus ada hukum yang menaungi ya. Ya. Boleh Romo Nah, diinfokan. oleh karena itu, kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan fakta ya, kenapa kok sepertinya, gitu ya, yang seperti kau katakan seperti itu kok sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang rentan untuk berpisah, rentan untuk tidak bersama-sama lagi. Nah, kita harus kembali lagi sebenarnya. Saya yakin bahwa gereja Katolik sebelum menerimakan sakramen pernikahan pasti ada MRT contohnya ya. Iya, membangun rumah tangga ya Romo ya. Rumah tangga pasti itu. Iya. Tapi kan waktunya hanya 2 hari, Sabtu Minggu. Benar. Ya. Nah, oleh karena itu memang sudah seharusnya juga supaya setiap orang belajar memahami, mengetahui tentang hukum pernikahan secara Katolik ya. Nah, sekarang saya kasih contoh saja misalnya ini. Arti perkawinan Katolik. Arti perkawinan Katolik ya menurut hukum kanonik adalah perjanjian ini. Perjanjian tadi, komitmen ya. Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Ya. Sehingga latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Ini yang harus tahu dulu. Perkawinan Katolik itu adalah suatu perjanjian, ya, suatu komitmen atas dasar cinta pasti. Yes. Juga atas dasar iman nantinya. Maka perjanjian inilah yang harus kita kuat. Lalu orang juga harus tahu tujuan perkawinan apa. Tujuan perkawinan Katolik. Perkawinan mempunyai 3 tujuan. Supaya keluarga sejahtera, Yes. suami istri. Itu dulu, sejahtera. Sejahtera berarti apa sih? Ada suatu kebahagiaan, suatu kedamaian, ya, saling mengasihi, Iya. saling mengampuni, melayani, seperti itu kan, itu sejahtera. Tujuannya itu loh pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah kelahiran anak. Anak-anak berarti berketurunan. Baru yang ketiga pendidikan anak. Itu tujuan perkawinan. Nah, menurut hukum bahwa perkawinan
yang sakramen itu memang tidak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian. Itu ada hukumnya di situ. Ya. Perkawinan Katolik itu pada dasarnya berciri satu, monogam, satu, Yes. dan untuk selamanya, dan tidak terceraikan. Itu. Ini sifat dasar perkawinan Katolik, sifat dasarnya itu monogam dan tidak Terceraikan ya. terceraikan. Nah, kita menyebutnya apa? Sifat monogam, satu. Monogami, satu. Tapi juga ada istilah lain, ya, indissolubile, ya. Monogam berarti satu laki-laki dengan satu perempuan. Ya, sedang indissolubile berarti setelah terjadi perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, Yes. ya, pria dibaptis, ini juga dibaptis, maka menjadi istilahnya dalam bahasa gereja kita adalah ratum. Ya. Katolik dengan Katolik yang secara sah disempurnakan oleh persetubuhan, konsumatum. Jadi kalau gini, ada dua orang yang Katolik dengan Katolik menikah, Yes. sakramen. Lalu ditambah dengan sudah terjadi persetubuhan, Ya. maka itulah yang disebut ratum konsumatum. Itulah yang memang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Oke. Nah, itu. Oke. Itu hal-hal itu yang orang harus sadar itu. Orang harus sadar. Berarti benar-benar nggak boleh, ya maaf kata, ya pernikahan itu bukan suatu hal yang main-main gitu ya Romo. Benar-benar Oh, harus iya. dipertanggungjawabkan ya Dipertanggungjawabkan, tindakan ini ya, iya. fase ini ya. Iya. Nah, Oke. itu yang harus diketahui oleh setiap orang yang sudah menikah dalam gereja. Ya, itulah sebabnya. Tidak bisa dipisahkan karena kematian, karena ada dasarnya perkawinan gereja Katolik itu. Oke. Demi kesejahteraan, keselamatan, dan seterusnya. Nah, maka tadi saya katakan lagi, yang menentukan adalah komitmen. Segini, ada orang yang bisa pernikahan ya, saya pernah menghadiri misa syukur pernikahan 50 tahun. Bahkan pernah mungkin 3-4 kali saya misa syukur ulang tahun pernikahan yang ke-60. Wah. Sekarang saya tanya kepada si opa-oma ini. Iya. Wow. Opa-oma pernah konflik enggak? Oh, sering. Pernah saling menyakiti enggak satu dengan sering gitu tuh. Sering opa-opa? Iya. Tapi kenapa bertahan sampai 60 tahun? Sudah janji untuk setia. Itulah yang disebut komitmen itu sih. Oke. Mereka mengalami juga kesulitan, mengalami tantangan, tapi dia tidak mau berpisah karena ada komitmen, ada janji seperti itu. Dan dia mempertahankan itu supaya dia juga memperoleh suatu kebahagiaan keselamatan. Nah, kalau tadi kau katakan, kenapa ya sekarang faktanya kok ada orang yang tidak tahan? Ya, kenapa tidak kuat komitmennya? Betul Romo. Banyak banget yang merasa Pasti ada banyak faktor yang harus kita pelajari. Egoiskah? Tidak saling menghargai mungkin satu dengan yang lain. Itu nanti perlu kita tanya. Tip-tipnya apa supaya sebuah keluarga Katolik itu mempunyai suatu kekuatan cinta tapi juga komitmen. Nah, itulah tadi yang bisa kita lihat. Nah. Gereja Katolik melarang perceraian. Karena apa? Dasar biblisnya ada. Tuh, contohnya. Bahwa Tuhan Yesus telah mengangkat perkawinan dan dari tingkat kodrati, tingkat manusiawi, ke adikodrati yang ilahi. Oke. Dengan menjadikannya sakramen. Itu yang harus dihayati betul oleh setiap keluarga, terutama pasangan suami istri. Yes. Bahwa perkawinan Katolik, kenapa ditanya tidak boleh diceraikan? Tidak diceraikan karena gereja Katolik memang sungguh-sungguh melarang perceraian karena Tuhan Yesus telah mengangkat
perkawinan yang dilakukan di dalam gereja sebagai sakramen itu ditingkatkan dari perkawinan manusia biasa, dari kodrati menjadi adikodratri, bahwa perkawinan itu suci, ilahi, kudus, seperti itu. Maka tidak boleh. Nah, karena itu ikatan sakramen perkawinan yang diikuti oleh hubungan suami istri, yang pertama tidak boleh diceraikan kecuali oleh kematian dan salah satu pihak. Dan seringkali kita mendengar kan, ketika pastor sudah memberkati, diakhiri dengan kata apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu mau menguatkan, ini loh, kamu nikah secara sakramen ini nggak bisa dipisahkan loh, ini loh, kecuali kematian. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus secara tegas melarang, melarang sesuatu pemutusan ikatan perkawinan, melarang pemutusan ikatan perkawinan, dengan berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ada biblisnya Lukas 16:18. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Itu berarti ngeri banget ya, maksudnya kalau orang sadar ya bahwa ini adalah suatu yang maksudnya setelah menikah, apalagi menikah dengan sakramen di Katolik ya, diberkati oleh gereja, ya banyak orang yang menyepelekan dan mereka ya bersetubuh dengan pria atau wanita lain gitu ya, Romo ya. Berarti kan itu mereka berzina terus-menerus, maksudnya mereka melakukan dosa menerus-menerus berarti ya? Iya, maka apa sih arti dosa? Kan kita dalam keadaan tidak berahmat. Iya. Nah, orang tidak dalam keadaan berahmat kan kita tahu bagaimana hidup seorang yang tidak berahmat, tidak ada di dalam kasih Tuhan, kerahiman Tuhan. Tapi kan sekarang masalahnya orang mau berpikir sampai situ atau tidak. Iman, itu kan sudah berkaitan dengan iman. Betul. Kalau orang masih beriman, masih percaya kepada Tuhan, pasti dia akan memperhitungkan ini. Seberat apapun juga salib itu, seberat apapun juga tantangan itu, orang akan berusaha. Benar Romo, benar. Kalau tidak bisa berusaha, kita bisa meminta bantuan yang lain. Gitu ya. Gereja juga menyediakan bantuan. Boleh nih Romo, kita boleh sharing nih. Bagaimana sekarang tanggapan gereja Katolik? Ya pasti kan tidak menutup mata dengan kondisi yang sekarang ini ya. Nah tadi Romo ada menyinggung sedikit. Nah sekarang dari gereja Katoliknya apa yang disediakan gitu ya Romo untuk bisa membantu supaya keluarga bisa bertahan. Betul. Nah di sini letaknya bahwa gereja tidak pernah akan menutup mata. Ya. Gereja tidak pernah akan menutup mata bahwa ada banyak kesulitan di dalam pergumulan kehidupan keluarga, suami istri nanti dengan anak-anak sekalipun. Betul Romo. Apalagi dengan tantangan zaman yang semakin maju seperti ini, di satu pihak membantu kita perkembangan zaman, teknologi, tapi di belakang juga ada side effect lain yang bisa membuat masalah bagi kita. Yes. Nah, gereja sejak awal memperhatikan keluarga-keluarga Kristiani, karena keluarga Kristiani itu kan sel-sel kecil dari gereja, umat keseluruhan kan. Sel terkecil kan keluarga kan. Iya, nah, makanya gereja sangat concern sebenarnya, sangat perhatian terhadap kehidupan keluarga-keluarga. Makanya dari awal ada MRT, membangun rumah tangga. Lalu itu kalau awalnya itu, setelah itu gereja juga menyediakan misalnya seksi kerasulan keluarga SKK. Oke. Apa itu SKK? Di mana ada suatu tim yang dibuat oleh gereja, oleh paroki, yang menyediakan tim untuk konsultasi, seperti biro konsultasi. Kalau keluarga-keluarga mengalami kesulitan, silakan datang di situ.
Di sana mungkin ada seorang psikolog, ada seorang dokter. Ya. Oke, baru tahu. Saya baru dengar. Jadi kalau memang ada, mungkin di sini ada beberapa ya teman-teman Pak Sutri yang sedang berjuang ya untuk Mengalami bisa kesulitan, mempertahankan pernikahan mereka, dan mereka mungkin saya yakin pasti mengalami kesulitan. Kan kadang-kadang ya mereka mau butuh bantuan, bingung bantu kemana ya, minta tolong kemana ya Romo ya. Kalau dia ngomong ke orang yang salah, wah hasilnya pasti bisa malah jadi masalah lebih besar lagi nih. Tadi Romo berarti menyebutkan bahwa memang dari paroki ini, dari gereja itu sudah ada divisi khusus gitu ya untuk bisa membantu persiapan perkawinan, pada waktu perkawinannya, bahkan pada waktu dia sudah perkawinan ada masalah, SKK siap membantu. Kalau di dalam paroki itu katakanlah perlu bantuan yang lebih lagi, expert lagi ya, ke Kuskupan juga ada. Di sana ada banyak juga tim, banyak, saya tahu sekali, banyak romonya, juga banyak timnya itu dari seorang psikolog, bahkan ini ada seorang psikiater, ada banyak di situ. Kalau di Kuskupan bagiannya apa Romo? Misalnya kalau kita ke KAJ gitu ya, ke katedral gitu, berarti pasti bagian ada aja ya? Iya, komisi keluarga pasti ada. Komisi keluarga pasti ada. Di sana saya tahu ada tim, ada program-program yang dibuat yang nanti diberikan kepada paroki-paroki supaya ini menjadi acuan. Hanya kadang-kadang mau tidak. Yes, benar. Masalahku, pergumulan itu dibantu untuk diselesaikan. Nah, disitulah letaknya butuh kerendahan hati, kelembutan hati. Dua orang suami istri tidak mampu menyelesaikan, kan butuh orang lain. Setuju Romo. Dan nggak sembarangan kan butuh orang lain. Iya, betul. Ya yang kita percaya. Nah, gereja mempersiapkan itu. Selain pasti pastor parokinya sendiri, selain pastor yang memberkatinya dulu, itu kan, itu langkah-langkah yang gereja siapkan untuk membantu kapan saja. Oke. Nah, kalau dari gereja, kalau tadi kan yang maaf misalnya sudah sedang berjuang nih. Nah, kalau dari Romo mungkin teman-teman di sini juga mau tahu gitu ya, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang memang untuk mempertahankan hubungan supaya lebih erat lagi gitu Romo? Ada nggak sih Romo? Ya. Nah, itu kalau itu sering kadang-kadang saya memberikan begini misalnya, memberikan retret keluarga, seminar tentang keluarga, pendampingan keluarga. Itu bentuk-bentuk seperti itu ada ya. Saya beberapa kali juga memberikan retret keluarga. Keluarga itu berarti suami istri dan anak gitu? Dan seluruh kakak adik semua keluarga besarnya. Wah. Baru-baru ini 2 bulan yang lalu saya memberikan retret keluarga loh. Jadi ini kan ada seorang papa mama yang punya anak sampai kadang-kadang 7. Dengan ini semua ada masalah lalu dia retret sama-sama. Oke. Suami istri tapi ya. Suami istri. Berarti dari gereja intinya ada fasilitas untuk bisa. Ada. Ya maksudnya jangan sampai kejadian gitu, untuk mempertahankan juga kita ada ya? Selalu pasti gereja juga mendukung, mendoakan. Doa-doa untuk keluarga juga ada. Tahun keluarga juga pernah dicanangkan. Jadi betapa gereja itu mengharapkan seperti itu. Hanya si pasutrinya sendiri ini loh. Pribadinya ini ya Romo yang tinggal mau gimana gitu. Kamu tidak sendirian. Gereja selalu membackup, mendukung, mendoakan. Mau datang atau tidak? Mau datang kepada Yesus itu kan juga datang kepada gereja. Ya, betul. Datang kepada orang-orang yang telah mewakili gereja, para romo, para tim dan sebagainya. Oke. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setuju. Jadi teman-teman di sini boleh ya kalau memang lagi ada pergumulan, ya jangan dipendam sendiri dan jangan ngerasa kita paling tahu nih. Tapi carilah bantuan di pihak yang tepat gitu loh. Jangan sembarangan ya sharing ke orang lain, karena mungkin hasil yang didapatkan itu bukan makin mempererat, malah makin memperenggang gitu ya Romo ya. Jadi jauh, fokuskan kepada yang orang-orang yang memang berkapasitas dan tujuannya adalah untuk mempertahankan dan ya memperbaiki hubungan Pak Sutri ini gitu. Dan saya ke-trigger tadi Romo, kita kan ada sharing ya. Tadi Romo ada sharing bahwa sebenarnya salah satu menikah itu adalah suatu panggilan yang paling berat gitu ya Romo ya. Boleh di-sharingkan nggak pandangan Romo bagaimana? Saya pikir jadi Romo itu yang lebih berat dibandingkan menikah gitu loh Romo. Sama, setiap panggilan Tuhan ya
Gini, orang harus pertama-tama mensyukuri mendapat rahmat panggilan. Yes. Panggilan untuk berkeluarga, atau panggilan seperti saya sebagai seorang religius, atau seorang imam, Ya. bruder, suster, itu panggilan namanya. Maka pertama apa? Syukuri rahmat panggilan itu. Entah keluarga, entah hidup selibat seperti kami. Ya. Tetapi ingat, di balik rahmat panggilan selalu ada perutusan. Selalu ada perutusan. Makanya kalau keluarga menjadi keluarga Katolik, aku diutus untuk apa? Kan? Ada perutusannya. Dipanggil urke menjadi keluarga. Mendapat sakramen perkawinan. Tapi di balik perkawinan ini, di balik panggilan ini ada perutusan. Perutusannya adalah ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah, itu menyelamatkan, membawa orang pada kebahagiaan. Gitu. Tetapi di balik perutusan pasti ada salib. Tidak ada perutusan tanpa salib. Maka baik itu keluarga, hidup seperti kami religius, para rohaniwan, imam. Saya dipanggil, saya diutus, dan saya menerima salib dari perutusan itu. Nah, terakhir di balik salib baru ada rahmat, keselamatan di situ. Oke, baik Romo. Nah, Romo, balik nih sedikit nih. Kira-kira Romo ada tips and trick nggak sih untuk bisa mempertahankan bahtera rumah tangga nih? Nah, Gimana nih Romo? saya baru-baru ini kemarin memberi katakanlah rekoleksi keluarga, Yes. keluarga NE kebetulan. Banyak saya lupa di daerah Sunter atau mana ya, saya lupa. Oke. 7 kunci keluarga itu pertama adalah saling mendoakan. Jadi kalau orang sudah menjadi suami istri, tidak hanya pada waktu didoakan pada waktu perkawinan, setiap hari harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Berdua bersama-sama keluarga, Iya. suami istri dan anak-anak. Iya, itu lebih baik. Tetapi harus ada semangat saling mendoakan. Ketika saling mendoakan, kita mengirim suatu energi ilahi, energi cinta kasih. Ya. Maka harus saling mendoakan. Anda pikir kalau mendoakan tangan begini kan? Angkat tangan begini berarti mohon kerahiman Tuhan, daya-daya ilahi untuk yang didoakan, pasangan kita atau anak-anak. Tapi coba kalau ini lepas, kadang-kadang seringkali kita menunjuk orang, kamu salah, dihina, kamu yang salah, kamu yang tidak benar. Bayangkan kalau suami istri dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak tangan untuk menunjuk, lebih banyak untuk menyalahkan. Wow. Itu berarti akan mengalami suatu kehilangan rahmat. Iya. Tapi bandingkan kalau saling mendoakan, itu yang pertama. Yang kedua harus saling menerima. Tidak ada manusia yang sama dalam dunia ini, pasti ada perbedaan. Oleh karena itu, ketika kita menikah dan disakramenkan, harus belajar saling menerima. Menerima perbedaan satu dengan yang lain. Maka dibutuhkan kerendahan hati dan kelembutan. Orang yang tidak bisa menerima perbedaan, cara berpikir, cara merasa, cara berkata, dan cara bertindak, tidak bisa menerima, itu pasti akan melukai satu dengan yang lain. Ya, jadi yang pertama saling mendoakan, yang kedua saling menerima. Dan yang ketiga, saling mengucapkan kata-kata yang baik. Yang positif, yang membangun, yang afirmatif. Jadi jangan banyak yang saya sering lihat, kenapa rumah tangga jauh dari suatu rasa damai kebahagiaan, karena kata-kata ini seringkali tajam, melukai. Muatannya negatif, merendahkan, menghina, menghancurkan, melukai, dan nanti dibalas pasti. Karena kata-kata yang negatif menarik yang negatif, tapi kata-kata yang positif menarik yang positif. Maka yang ketiga, betapa pentingnya di dalam satu relasi keluarga adalah suatu kata-kata yang baik. Oke. Di-filter lah Romo ya. Iya. Kata-kata yang baik, yang afirmatif, yang mendukung. Biasakan seperti itu. Oke. Ya. Dan yang keempat adalah mengupayakan keluarga yang gembira, kegembiraan, ciptakan kegembiraan di dalam keluarga.
Jangan terus menciptakan sesuatu yang konfrontasi. Konflik oke, ada kadang-kadang. Tapi juga jangan lupa niatkan, keluargaku adalah keluarga yang gembira. Keluarga yang penuh dengan sukacita. Niatkan, usahakan. Ya. Harus disadari dan harus diniatkan memang. Semoga keluargaku harus diciptakan supaya bahagia, gembira. Memang mesti diusahakan, nggak tiba-tiba terjadi punya gitu ya Romo ya. Nggak bisa datang dengan, mesti dicari tahu caranya gimana gitu ya Romo. Nggak bisa datang sendiri, harus diusahakan. Yes. Lalu yang kelima adalah usaha untuk saling mengkomunikasikan. Oke. Komunikasi itu penting. Komunikasi ya. Banyak keluarga itu mengalami kesulitan dan keterpisahan. Saya tidak mengatakan keterceraian, tapi keterpisahan. Karena tidak tahan lagi. Karena apa? Tidak bisa berkomunikasi. Kalau sudah komunikasi tidak jalan, bagaimana mau berdialog? Maka jangan pernah dalam satu keluarga putus komunikasi. Kalau kesulitan komunikasi, datanglah kepada gereja, datanglah kepada para romo, SKK, tim seperti itu. Ya, pasti ini akan didampingi. Orang kalau tidak ada komunikasi bagaimana? Ya, maka ini harus, jembatan itu putus. Komunikasi itu kan jembatan, maka ini harus dibangun kembali jembatannya. Maka komunikasi itu penting. Ini akan menyatukan suatu perbedaan itu dengan jembatan, bukan jurang seperti itu. Nah, yang keenam, kita harus memberikan hati memang ya, hati untuk keluarga, concern terhadap keluarga. Keluarga itu penting. Pekerjaan oke, penting. Hobi penting, tetapi keluarga yang paling penting. Ya, nomor satu benar. Maka yang terakhir, yang ketujuh, investasikan hatimu dalam keluarga. Investasikan waktumu juga untuk keluarga. Investasikan perhatianmu untuk keluarga. Invest cintamu, hatimu untuk keluarga. Biarpun kita sibuk, tetapi investasikan ini, keberadaanmu untuk keluarga. Baru kita akan mengalami suatu keluarga yang bahagia ya. Oke. Wow, luar biasa banget ya, Romo. Saya pribadi sangat merasa terberkati ya dengan sharing yang Romo berikan. Nah, mungkin saya ada beberapa summary singkat yang saya pribadi merasa berkesan ya teman-teman yang mau saya sharingkan. Pertama itu adalah di balik suatu salib itu ada rahmat. Ya. Jadi bagaimana kita melihat salib atau pergumulan yang mungkin kalian sedang rasakan sekarang, mungkin sedang cekcok atau mungkin apapun, ya ini tuh bukan suatu beban. Tapi kalau kita bisa memaknainya dengan iman, ini adalah suatu rahmat untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Yang kedua, pernikahan ini adalah janji dengan dasar cinta dan pastinya dikuatkan dengan komitmen. Jadi bagaimana kita bisa berkomitmen untuk bisa tetap bertahan teman-teman, tetap saling mencintai. Dan yang terakhir teman-teman, saya mau mengingatkan kembali, ada 7 kunci ya. Ini saya summary ini teman-teman boleh catat nih. Pertama adalah kita harus saling mendoakan. Kedua, kita harus saling menerima. Ketiga, kita saling mengucapkan kata-kata afirmatif yang positif. Keempat, mengupayakan bagaimana keluarga kita untuk bisa menjadi gembira. Kelima, saling berkomunikasi dengan baik. Keenam, memberikan hati kita untuk keluarga. Dan terakhir teman-teman, yang ketujuh, investasikan. Kalau kita tahu ya, investasi uang, investasi macam-macam, tapi ini adalah investasikan hati, investasikan waktu, dan juga investasikan perhatian kita kepada keluarga. Karena pasti akan berbuah manis untuk keluarga kita. Oke teman-teman, boleh kita dengarkan closing statement nih dari Romo, kira-kira 1-2 kalimat untuk bisa menguatkan pasutri-pasutri yang bisa mendengarkan video yang memberkati ini. Romo, silakan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Bahkan di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah godaan, dalam kehidupan keluarga, Allah hadir.
kita yang perlu membuka hati. Yes. Kita yang harus memberi ruang di mana Allah hadir di dalam hati kita, dalam keluarga kita. Karena ketika Allah hadir, kita akan merasakan cinta kasih. Akan merasakan ada banyak karunia yang berlimpah. Oleh karena itu, teruslah saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Maka rahmat Tuhan akan ada di sana. Berpegang pada cinta dan komitmen. Dan tetaplah untuk setia bersatu dari komitmen di situ. Karena tidak ada kata untuk bercerai di dalam kehidupan gereja yang sakramental. Kristus hadir. Kalau Kristus hadir di dalam perkawinan, badai topan sebesar apapun juga, Yesus akan meredakan. Amin. Masih ingat ketika ada dalam perahu, rasul-rasul datang, Yesus kita mati, Yesus kita mati. Betapa takutnya, padahal Yesus ada di situ. Persis seperti suatu perkawinan. Ketika ada kesulitan, ada konflik apa-apa, seolah-olah bahwa kita mati, kita mati. Lalu Yesus ada, sakramen ada, tidak pernah akan pergi. Maka yakinlah Yesus ada. Di tengah badai topan sebesar apapun juga, jangan pernah bercerai. Karena Yesus hadir. Selama Yesus kita imani hadir di situ, Dia akan meneduhkan badai dan topan. Dia akan tetap menyelamatkan kita. Yang penting ada iman, ada harapan, dan ada cinta kasih. Amin. Amin. Wow, thank you banget Romo. Boleh beri aplaus dong teman-teman sini. Wow. Makasih banyak Romo, sangat memberkati sekali sharing yang Romo berikan, dan saya yakin teman-teman pasutri di sini juga pasti banyak yang terberkati. Jadi bagi teman-teman Mayors nih, para pasutri di sini yang merasa terberkati, kalian boleh subscribe teman-teman, pastinya kalian boleh like video ini, dan juga kalian boleh komen ya bagi kalian yang memang mau sharing bagaimana tanggapan kalian tentang pernikahan, tentang perceraian, dan juga bagaimana dari video ini. Kalau kalian mau komen silahkan komen, nanti kita pasti kita balas. Oke, Romo sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih. Saya harap Romo juga semakin ditambahkan di dalam pelayanannya Romo ya. Amin. Mayo Talks, Siplah, sumber inspirasi pasutri. See you in the next video. See you. Bye-bye.